Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi dammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Wa yassihu ikhtila'ul maridati maradul mauti. Sahlah khuluk perempuan yang dari perempuan yang sakit berakibat kematian. Izlahat tasarrufu fi maliha, karena boleh bagi perempuan yang sakit mentasarruf pada hartanya. Wala yuhsabu minas sulusi, dan tidak dihitung dari sepertiga, illa zaidun ala mahri misli, kecuali akan yang lebih atas mahar misil. Bi khilafi mahril misli, dengan berbeda dari mahar misil. Wa aqallu minhu, dan paling minimal dari mahar misil. Famin ra'sil mali, dan sebagian dari ra'sil mal. Famin, maka dari ra'sil mal. Li'anna tabarru'a innama huwa bizaidi, karena sesungguhnya tabarru' hanya saja dia tabarru' itu dengan lebih. Walaysa wasiyatan lil warisin, dan tidak ada khulu itu wasiat bagi waris. Li khurujiz zawji bil khulu'i anil irsi, karena keluar suami sebab khulu' dari waris. Wa yasikhu khulqul maridi maradul mauti, dan sahlah khulu' dari suami yang sakit yang berakibat kematian. Biduni mahril misli, dengan tanpa mahar misil. Di bawah mahar misil. Li'annal bud'a, karena sesungguhnya budu' la yubqa lil warisi law lam yukhalaq, tidak ditinggal akan ia budu' bagi waris jikalau tidak dikhulu' ia budu', tidak mengkhulu' ia suami. Wa raja'iyatin fil azhar, atau kepada mahar misil, atau kepada maridati, dan sahlah khulu' perempuan yang ditolak raj'iyah menurut pendapat Azhar. Li'annaha kazaujati fi kasiri minal ahkami, karena sesungguhnya perempuan raj'iyah itu seperti istri pada kebanyakan
dari hukum-hukum. Wasani, dan adapun pendapat yang kedua, la, tidak, li'adamil hajati, karena tidak ada hajat, ilaf tidai, kepada tebusan, allazi huwa al-qasdu bil khulqi, yang dianya tebusan itu tujuan dengan khuluq. Wa ala hadza yaqa'u tala'u raj'iyan idza qabalat kasafihatin. Dan atas ini pendapat yang kedua, yaqa'u, terjadilah tolak, langsung terjadi tolak sih lima ini. Nah, jatuhlah tolak rajaian iza qabalat, apabila menerima ia istri, kasafihatin, seperti perempuan yang bodoh, la ba'inin, tidak tolak ba'in, atau kepada sama maridutin. Nah, ulang amil. Wa yasihu, dan sahlah tolak, dan sahlah khuluk, tidak sah, tidak sahlah khuluk bagi istri yang ditolak ba'in, bi khulqi au ghairihi, dengan khuluk atau selain khuluk, fala yasihu khulquha, maka tidak sahlah khuluknya perempuan yang ditolak ba'in, isla faidata fihi, karena tidak ada faedah di dalamnya. Wa yasihu iwaduhu, dan sahlah imbalan al-khul'i, imbalan khuluk, qalilan wa kasiran, dainan wa ainan wa manfaatan. Ada ia khuluk itu sedikit dan banyak, dan ada ia khuluk itu hutang atau benda dan manfaat, kasodaki, seperti mahar. Nah, apa maksud kalimat la ba'inin bi khul'in aw ghairihi? Tidak sah khuluk dari wanita ba'in bi khul'in aw ghairihi. Kemana mutlak bi khul'in aw ghairihi? Jika suami menghuluk perempuan istri yang safi, idza qabilat kasafiha, selesai. Wala ba'inin, ulang amalkan. Wala yasihu ikhtilahu ba'inin bi khul'in aw ghairihi. Apa maksud bi khul'in aw ghairihi? Kan nggak salah tulis. Pemahaman bergantung kepada i'rab. Bi huruf jar mutalak ke ba'inin. Nah, dengan apa ba'innya wanita itu?
dengan khulu. Atau selain khulu. Apa selain khulu? Talak 3. Apalagi selain khulu? Li'an. Apalagi? Talak 1 yang sudah habis iddah. Nah, jadi wanita yang dalam keadaan sakit mati, maksud sakit mati, sakit berujung dengan kematian, ini boleh melakukan khulu. Kenapa boleh? Karena khulu itu bentuk tasarruf pada harta. Kita minta cerai ke suami, kita keluarkan uang. Nah, bain itu hakikatnya. Maaf, khulu itu hakikatnya. Karena wanita yang sedang sakit itu masih punya hak tasarruf pada harta kekayaannya, yang walaupun tasarrufnya sudah dibatasi hanya 1/3 saja. Kemudian upah khulu tersebut itu tidak dihitung daripada 1/3. Nah, tapi dihitung daripada ra'sil mal. Orang-orang yang sedang sakit yang berujung dengan kematian, apabila dia melakukan tasarruf pada hartanya, maka tasarrufnya dibagi 2. Ada tasarruf yang dihitung dari 1/3 kekayaan, kalau lebih nggak boleh. Ada tasarruf dihitung pada ra'sil mal. Ra'sil mal itu artinya harta keseluruhan. Bayar hutang. Itu dari mana? Ra'sil mal. Walaupun menghabiskan kekayaannya, hutang wajib dibayar. Baik hutang kepada makhluk atau hutang kepada Allah, seperti qada haji, qada umrah yang batal, fidyah. Nah, itu dari ra'sil mal. Wakaf dari sulus mal, 1/3 kekayaan, kalau lebih nggak boleh. Sedekah, infak, wasiat. Nah, kalau upah khulu ini ngambilnya dari mana? Misalnya katakan dari ra'sul mal, bukan daripada sulus mal. Kecuali yang lebih dari mahar misil. Nah, kalau yang lebih dari mahar misil, maka dihitung daripada 1/3. Kalau lebihnya itu, mahar misilnya misalnya 15 juta, dia khulu sama suaminya 20 juta, 15 juta dihitung daripada ra'sil mal, 5 juta dihitung daripada sulus mal. Kalau sulus mal dia itu 5 juta, boleh diloloskan. Tapi apabila sulus malnya itu hanya 4 juta, sementara kelebihannya 5, maka yang diloloskan 4 saja. 1 juta nggak boleh, karena 1 juta telah memakan lebih daripada 1/3 kekayaannya. Harus bergantung pada izin ahli waris. Tapi kalau mahar misal tidak, atau yang kurang dari mahar misal tidak, jadi khilafi itu sana dengan sebalik. Dengan sebalik mahar misil, dengan sebalik yang kurang dari mahar misil, maka hitungnya adalah dari ra'sil mal. Bi khilafi mahril misli wa aqalla minhu, ataunya kepada mahri. Bi khilafi mahril misli wa aqalla min, dengan sebalik mahar misil dan yang kurang dari mahar misil, maka hitungannya dari ra'sil mal. Berapapun kasih, nggak ada masalah. Misalnya harta warisnya cuma 20 juta, khulunya 25 juta, mahar misil wanita itu 25 juta, ya bayar ke 25 nya, bayar 20 berarti masih hutang 5. Nah, harta kekayaannya 20 juta, akad khulunya 15 juta, mahar misalnya cuma 10, yang diwajib yang diambil adalah dari 10.
dari Rasul sisa 10. Berarti harta kekayaan sisa 10. Sementara 5 juta sudah lewat dari 1/3. Berarti yang 5 juta itu hanya bayar 3.300.000. 3.333.000 saja. Nggak boleh digenapi 5 juta karena sudah lewat 1/3 harta. Nah, kenapa yang lebih itu harus dihitung dari 1/3? Itu ilal kepada ilal zaid, lianna di sana apa? Lianna oh ya, lianna tabarru'a inama huwa bizaid. Karena yang dianggap tabarru' adalah yang lebih. Sementara yang sesuai dengan mahar misil itu bukan tabarru', itu kewajiban. Dan dia tidak dianggap wasiat. Khulu ketika sakaratul maut itu tidak dianggap wasiat kepada ahli waris. Memang nggak boleh berwasiat kepada ahli waris. Suami waktu itu tidak termasuk lagi kategori ahli waris, karena dengan khulu dia sudah keluar daripada daftar waris. Nah, ini cerita pihak wanita. Nah, bagaimana di pihak laki-laki? Bolehkah laki-laki akad khulu di sakit yang berujung dengan kematian dengan di bawah mahar misil? Kalau dengan mahar misil itu udah pasti boleh. Nah, kalau dengan mahar misil udah pasti boleh. Kalau lebih daripada mahar misil sangat boleh, karena dia melakukan sebuah akad yang nguntungin ahli warisnya. Yang dipermasalahkan adalah duni mahril misli, kurang dari mahar misil, karena dia telah merugikan ahli warisnya. Jawabannya boleh-boleh saja. Walaupun kurang dari mahar misil, walaupun notabene dia mengurangi, merugikan ahli waris dia sendiri, tetap sah. Kenapa sah? Karena buduk itu tidak kekal bagi waris. Walaupun dia tidak khulu, walaupun suaminya tidak khulu sebelum dia mati, apakah buduk istrinya itu bisa dimanfaatkan oleh anak bininya, oleh anak bapaknya? Kan enggak juga, akan hilang juga, sirna tanpa nilai. Sekarang mana yang dikasih harga murah? Nah, khulu lah dia. Setelah khulu, cerailah suami istri. Dapatlah suami ini harta warisan, harta daripada khulu. Harta ini diwarisi oleh bapaknya. Mau kurang dari mahar misil nggak ada ruginya bagi ahli waris. Karena kalau nggak khulu, itu kan tetap jadi buduk deh. Buduk itu kan nggak bisa dipakai juga. Nah, itu sudut pandangnya. Kenapa dibahas seperti ini? Karena ketika seseorang berada dalam keadaan sakaratil maut, dia tidak boleh bertasarruf pada hartanya yang merugikan ahli waris. Ini dasar hukumnya. Nah, sehingga wasiat nggak boleh lebih pada 1/3, wakaf nggak boleh lebih pada 1/3. Kalaupun dia mewakaf, yang sah hanya 1/3 saja. Nah, seolah-olah si suami ini telah mengurangi jatah ahli waris karena khuluknya nggak standar gitu. Dijawab lewat sana ya. Memang kalau nggak khuluk, ada manfaat duduk yang nggak dikhuluk itu bagi ahli waris? Kan nggak ada juga. Nah, baik. Kemudian boleh juga khuluk wanita dalam talak rej'i. Dia ditalak suatu oleh suaminya, kemudian dia berada dalam masa iddah rej'i. Si wanita ini pengen bebas saja, takut-takut nanti suaminya kembali lagi rujuk.
Wajahtu ilaiki, jadi istri lagi dia nggak mau jadi istri lagi. Yang dibilang sama suaminya, talak saja saya sama baik. Nah, apa hukumnya akad khulu antara suami dengan istri dalam iddah raj'i? Pendapat kuat Al-Azhar sah. Alasannya apa? Karena wanita dalam talak raj'i sama hukumnya dengan istri dalam kebanyakan hukum hakam. Di antaranya wajib dinafkahi, wajib disediakan tempat tinggal. Kalau meninggal salah satu masih saling waris mewarisi. Hanya saja mereka tidak boleh berkhalwat, itu saja yang tidak boleh. Nah, kalau suaminya meninggal, maka wanita talak raj'i ini iddahnya berpindah dari talak raj'i kepada 4 bulan 10 hari. Batal iddah talak satu tadi, pindah kepada 4 bulan 10 hari. Berarti kan masih suami itu. Jadi masih banyak hukum hakam istri daripada hukum hakam wanita yang sudah mantan. Maka bisalah dilakukan talak, bisalah dilakukan khulu. Pendapat kedua mengatakan nggak perlu. Nah, tidak ada perlu untuk melakukan penebusan yang dia merupakan inti dari khulu. Tak apa ditebus? Apa yang mau tebus oleh istri itu? Kebebasan dari suami, kan itu yang ditebus. Sekarang dia kan tak bebas. Dijawab oleh pendapat pertama walaupun tidak ditulis di sini. Nah, dijawab oleh pendapat pertama walaupun tidak ditulis di sini. Fadilahnya dan faedahnya adalah untuk mengikat kebebasan suami untuk melakukan rujuk, itu faedahnya. Nah, kalau kita ambil pendapat yang kedua, yang mengatakan wanita dalam talak raj'i tidak bisa khulu, dibuat juga khulu oleh suaminya, dikabul oleh istrinya, maka jatuhlah talak raj'i. Wa ala hadza yaqa'u bitalaq atau bitalaq. Langsung tolak. Ya, tolak. Nah, itu yang tepat. Berdasarkan ini pendapat kedua, ya tolak, jatuhlah tolak baru lagi. Raj'iyah hakadan talak raj'i. Jadi jatuh talak dua jadinya. Sama dengan kasus wanita safihah di atas. Apabila seorang suami melakukan khulu dengan wanita yang safihah, wanitanya kabul, apa yang terjadi? Jatuh talak, bukan jatuh khulu, jatuh talak. Nah, kalau kita ambil pendapat mengatakan tidak boleh khulu kepada wanita dalam talak raj'i, dibuat juga khulu. Apa kesan hukumnya? Jatuh talak kedua. Nah, tidak boleh dikhulu wanita yang sudah dalam talak bain. Itu mah nggak ada bedanya. Tak apa lagi dikhulu, sabar kamu jalani iddah, kamu udah bisa kawin lagi. Suami kamu nggak bakalan bisa balik ke kamu kecuali dia akad nikah. Tak apa dikhulu. Jadi nggak ada pada khulu. Dia sudah lihan sama suaminya, putus selama-lamanya, kemudian talak saya kasih uang sekian, itu apa? Dia sudah ditalak 3 oleh suaminya, minta lagi khulu, nggak ada gunanya. Kemarin baru khulu, kemudian tak khulu lagi. Ini minta khulu kedua, nggak boleh, nggak ada gunanya, betul-betul nggak ada gunanya. Nah, kemudian imbalan khulu itu boleh apa saja, dikit boleh, banyak boleh. Berupa dainan boleh, dainan itu bukan cicil ya, dainan itu zimmah. Nah, bizimmah.
aku ceraikan kamu dengan memberi uang 5 juta. Nah 5 juta itu namanya dainan. Tapi ainan itu benda. Nah, saya ceraikan kamu, kasih motor ini ke saya. Atau manfaat, saya ceraikan kamu, biarkan saya tinggal berjualan di kedaimu selama 2 tahun. Kedai punya istri, suami itu ngontrak ke istri, suaminya jualan, ngontraknya ke istri. Jadi mereka khuluk dengan gratis memakai kedai selama 2 tahun. Itu boleh. Atau dipinjamin mobil selama 3 bulan atau 3 tahun. Titik. Lanjut. Maksud kasodaki itu ya? Hah? Di akhirnya itu maksud kasodaki itu Yang mana? Ya, sama dengan mahar. Ya, mahar dikit boleh, banyak boleh. Utang boleh, benda boleh, manfaat juga boleh. Mahar gitu. Saya nikahkan kamu dengan ngajarin Al-Quran. Itu manfaat. Seperti Nabi Musa menikahi putri Nabi Syuaib dengan manfaat, itu ngembalain kambing selama 8 tahun. Nah, kalau dengan ainan benda. Nah, walau khala'a bimajhulin, jikalau mengkhuluk ia suami dengan sesuatu yang tidak diketahui, kasaubin seperti pakaian, kasaubi ghairi muayyanin seperti pakaian yang tidak tertentu, au ghairi mausufin atau selain yang tidak disifati, au khamrin atau khamar maklumatin yang diketahui, banat bimahri mislin, niscaya jadi tolak bait ya istri dengan mahar misil, li'annahul muraddu inda fasadil audi fasadil iwadi, karena sesungguhnya mahar misil itu muraddu tempat kembali. Betul muraddu Ya, tasdid. Muraddu tempat kembali ketika rusak imbalan. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat bibadalil khumri, dengan ganti khumar, wa huwa qadruha minal asiri, dan dianya badal ganti adalah kadar khumar dari berasan. Qaulaini, seperti 2 qaul, fi isdaqiha, pada maharnya perempuan, pada menjadikan maharnya khamar. pada menjadikan maharnya khamar. Walau khala'a, jikalau mengkhuluk ia suami, ala ma la yuqsadu kaddami waqa'a raj'iyan, atas sesuatu yang tidak dimaksud seperti darah, niscaya jadilah ia khuluk dalam keadaan raj'iyan, akan talak raj'i. Ada kalimat yang dibuang, tolak raj'i, akan tolak raj'i. Bi khilafil mayyitati, dengan
sebalik meninggal, mayit, bangkai, dengan sebalik bangkai. Li'annaha qad tuksadu lil jawarihi walid darurati, karena sesungguhnya bangkai itu terkadang dimaksud untuk anggota dan darurat, dan untuk darurat. Nah, jadi iwat khulu setiap sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Maka hukum iwat khulu mirip dengan hukum mahar. Ketika seorang suami khulu dengan benda majhul, aku ceraikan kamu dengan membayar satu helai pakaian. Nggak tahu satu helai pakaian yang mana, nggak ditentuin, atau tidak disebutkan sifatnya. Kalau disebutkan sifatnya boleh. Aku khulu kamu dengan satu lembar kain sarung BHS yang harganya 12 juta, warna kuning. Nah, itu boleh. Ini nggak disebutkan sifatnya, ditentuin tidak, disebutkan sifatnya tidak. Itu satu macam kejadian. Atau pakai khomar tapi maklumah. Nah, bisa khulu kamu dengan membayar 2 liter khomar. Dua kejadian tersebut, wanita ini jadi bain dengan membayar mahar misil. Kenapa mahar misil? Karena mahar misil itu adalah penyelesaian ketika fasad iwat. Batal semahar musamah kembali ke mahar misil. Pokoknya apa saja kalau terjadi perkara yang tidak bisa, yang tidak sah, maka muradnya, tempat kembalinya adalah mahar misil. Menurut satu pendapat, dalam bab khomar itu diganti dengan asir kadar khomar. Berarti 2 liter perasan anggur sebelum jadi khomar. Nah, pendapat ini sama dengan dua pendapat ketika seorang laki-laki mengkabul nikah wanita dengan mahar khomar. Ini bapaknya pemabuk berat, teman-teman, nikahkan kepadamu putriku dengan mahar 2 liter khomar. Maka di sana ada pendapat mengatakan 2 liter perasan anggur, dirubah di sini. Nah, kalau laki-laki melakukan khulu di atas perkara yang tidak ada gunanya sama sekali, saya khulu kamu di atas 1 liter darah, 1 liter darah ayam misalnya, maka khulunya batal, jatuhlah talak gaji. Lain halnya kalau dikatakan sekhulu kamu dengan 1 bangkai kambing, itu masih bisa khulunya itu, walaupun bangkai itu haram, tapi masih ada maksud-maksud pada bangkai, diantaranya lil jawari, bukan jaro, jawari. Jawari diambil kalimat jariha, hewan yang melukai. Nah, makannya hewan pemburu. Nah, dijadikan bangkai kambing itu untuk makan anjing pemburunya, atau elang yang digunakan untuk berburu. Dan bisa juga dia makan ketika darurat. Ad-dariratu tubihul mahzurat. Masih ada objek pemanfaatan di bangkai itu. Saya khulu kamu dengan 1 kilo cacing, bisa khulunya? Masih sisa khulunya?
tapi bayarnya nggak cacingnya, bayarnya mahar misli. Kenapa cacing? Karena cacing itu masih ada maksud. Nah, diantaranya makan ayam, pengemburan tanah, atau mancing. Titik. Lanjut. Kulahuma tawkilu fil khul'i, dan boleh bagi keduanya suami dan istri itu mewakilkan dalam menkhulu'. Kalau qala diwakili, maka jikalau berkata ia suami kepada wakilnya suami, khali'ha, khuluqkanlah olehmu akannya wanita, bimiatin, dengan 1000, dengan 100, lam yangkus anha, niscaya tidak boleh mengurangi ia si wakil darinya 100. Walahu, dan boleh baginya wakil ayyazida 'alaiha, bahwa menambah ia wakil atasnya 100, min jinsiha atau ghairiha, dari jenisnya 100 atau selainnya 100. Wa in atlaqa, dan jika memutlakkan ia suami, lam yangkus, maka tidak boleh mengurangi ia wakil, tidak boleh kurang, mengurangi. Yangkus lazim mengurangi karena sudah muta'addi dengan an. Mengurangi ia wakil an mahri mithli, dari mahar mithil, li'annahu al-muradu radda ya marad tempat kembali, karena sesungguhnya mahar mithil itu tempat kembali. Walahu, dan boleh baginya wakil ayyazida 'alaihi min jinsihi wa ghairihi, bahwa menambah ia wakil atasnya mahar mithil, dari jenisnya mahar mithil dan selainnya mahar mithil. Fa in naqasa fihima, maka jika mengurangi ia wakil pada kedua contoh tersebut, bi an khala'a biduni mi'atin, dengan bahwa menkhulu ianya wakil di bawah 100 fil ula, pada contoh pertama, wa biduni mahri mithli, dan di bawah mahar mithil fil tsaniyati, pada contoh kedua, lam tatlub, niscaya tidak tertalak ia wanita. Tertalak. Ya, karena wanita tertalak itu Quran menggunakan bahasa wal mutallaqatu, mutallaqah berarti talaqa yutalliqu tatliq. Nah, mukhalafatihi, karena berbedanya wakil, bil ma'duni fihi, bagi yang diberi izin padanya wakil, walil muradi, dan yang dituju muradi. sama yang tadi itu bilang alifnya lil maradi alam. Kembali Ya, apa tempat kembali? Nah, wa fi qaulin, dalam satu qaul, yaqa'u bi mahri mithli, yaitu ia khulu atau talak, yaitu ia talak dengan bayar mahar mithil, di fasadil musamma, karena rusaknya mahar yang disebutkan, binasihi, dengan sebab kurangnya musamma, anil ma'duni fihi, dari yang diberi izin padanya wakil, wal muradi, dan tempat kembali, dan mahar mithil.
warajjahahu dan telah merajih akannya pendapat oleh Imam Nawawi akannya pendapat dalam fi asli Rawdah, dalam kitab asal Rawdah, fi tsaniyati pada yang kedua, bi khilafil ula dengan sebalik yang pertama, bi mukhalafati fiha karena berbeda padanya yang pertama, bi sarihil idni bagi jelasnya izin. Nah, ini satu sudut, yaitu pihak suami. Hukum dasar, suami istri boleh mewakilkan orang lain dalam proses khulu. Suami mewakilkan orang lain untuk berkhulu, istri mewakilkan orang lain untuk terima khulu. Kita bahas dulu, yaitu pembahasan pihak suami. Kalau suami berkata kepada wakilnya, Khalidha bimi'ah, khulu olehmu dia istri saya dengan 100, maka wakil tidak boleh mengurangi dari 100, tapi boleh menambah. Baik tambahnya dari sejenisnya 100 menjadi 120, atau tambahnya yang lainnya 100 tambah 2 liter beras, 100 tambah 2 kilo beras. Itu maksudnya beriringi. Jika suami menyampaikan wewenang khulu itu mutlak, khalidha, nggak disebutkan bayarannya berapa, khululah istri saya, maka ketentuannya adalah si wakil tidak boleh mengurangi dari mahar misil. Di anak umarat, karena mahar misil itu adalah tempat kembali semua perkara-perkara yang rusak harga dalam akad, kembali kepada qimah misil. Nah, qimah misil kembali rusak mahar dalam akad, kembali kepada mahar misil. Dan dia boleh melebihkan daripada mahar misil, baik dari jenis mahar, misalnya di sana jenis mahar orang itu pakai dinar, seperti Aceh, itu mahar misilnya pakai emas, hitungannya mayang. Nah, jadi dia khulu dengan mahar misil sekian mayang, lalu tambah perak sekian, lalu tambah rupiah sekian, boleh. Tapi kalau terdapat pengurangan, si suami sudah memberikan wewenang 100, tapi wakil buat kurang dari 100. Suami menyampaikan secara mutlak, wakil kurang dari mahar misil, maka wanita itu tidak jadi jatuh talak. Berarti khuluknya batal, talak batal. Dikarenakan suami, dikarenakan wakil menyalahi izin. Itu untuk kasus pertama, dikarenakan suami menyalahi marat tempat kembali. Itu istilah. Nah, menurut satu pendapat, kalau tidak sah mahar, kalau tidak sah iwat khuluknya, maka kembali ke mahar misil. Li fasadil musamma di sini adalah iwat khulu, yang disebutkan dalam akad khulu namanya iwat khulu, dikarenakan kurang daripada maksud atau kurang daripada marat. Nah, pendapat yang kedua ini ditarjih di dalam asar Rawdah untuk kasus kedua. Untuk kasus kedua saja, yang khuluknya mutlak, lalu wakil melakukan khuluk dikurang dari mahar misil, maka kembali ke mahar misil. Sebalik yang pertama dibilang 100, dibilang
bilang di khulu 90 itu batal. Nggak ada pentarjihan daripada asar karena berbeda dengan izin yang sudah disebutkan terus terang. Nampak sekali dia menyalahinya. Maka semua akad wikalah yang tidak dijalankan sesuai dengan perintah maka hukumnya batal. Itu dampak wikalah. Akad wikalah kalau tidak sesuai dengan perintah jadinya batal. Nah, sekarang kita bicara di pihak istri. Walau qalat, dan jikalau berkata ia wanita diwakiliha kepada wakilnya wanita, ikhtari bi alfin, terimalah khulu olehmu dengan 1000. Famtathala nafada, maka menyetujui ya wakil, niscaya tembuslah. Imtasala di dasarnya menyetujui. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung tinggi. Nah, menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi artinya melaksanakan sesuai perintah. Melaksanakan sesuai perintah ya wakil, niscaya tembuslah ia. Wakada, dan begitu juga lau ikhtara'aha, jika menerima khulu ia wakil akannya wanita biaqalla min alfin, dengan kurang dari 1000. Wa in zada, dan jika menambah ia wakil, faqala, lalu berkata ia wakil, ikhtali'ha. Faqala, berkata ia wakil, di sini ikhtali'ha. Ibtali'ha, kenapa mesti dibaca ibtali'ha? Kan bisa dibaca dengan yang lain. Baik, ikhtali'atha juga boleh dibaca yang lain. Apa firman-Nya? ikhtala'a. Nah, coba tasbih. Ikhtala'a yakhtali'u ikhtila'an. Ikhtila'an. Nah, di sini bacanya apa? Yang ngomong siapa? Wanita, wakil, wakil. Wakil. Kalau wanita ngomong boleh ikhtali'. Tapi kalau wakil yang ngomong ikhtali' lagi, sama siapa dia ikhtali' lagi? Itu dia disuruh nyuruh orang lagi berarti. Baca fi'il mudhari. Ikhtala'a. Fi'il mudhari. Ikhtali'u. Ikhtala'a. Yakhtali'u. Fi'il mudhari. Yakhtali'u. Yakhtali'an yakhtali'una. Yakhtali'an yakhtali'na. Takhtali'u, takhtali'ani, takhtali'una, takhtali'ina, takhtali'ani, takhtali'na, takhtali'u, takhtali'u. Jadi kita lain fi'il madi. Ikhtalaqtuha. Di sini fi'il mudhari akhtali'uha. Takhtali'uha. Kalau baca fi'il amar berarti menyuruh dan disuruh dan suruh lagi. Nah, Takhtali'uha. Aku mengkhulu akannya wanita. aku terima khulu. Aku terima khulu akannya wanita bi alfain, dengan 2000, min maliha, dari hartanya wanita, biwakalatiha, dengan mewakilkannya wanita, perwakilannya wanita. Banat, niscaya tertalak bain ia wanita. Walzamuha, dan wajib akannya wanita mahrum misli, oleh mahar misli.
Bifasadil musamma, karena rusaknya mahar yang disebutkan dalam khulub. Dia biziyadatihi, dalam khulub tidak ada mahar, dengan iwat bersama. iwat musamma, biziyadatihi, dengan sebab menambahnya wakil, ala ma'duni fihi, atas yang diberi izin padanya wakil. Wa fi qaulin, dalam satu qaul, al-aktsaru minhu, yang paling banyak darinya iwat, darinya mahar mithil, darinya iwat musamma, Al-misil, darinya mahar mithil. Wa mimma sammatu, dan dari sesuatu yang menyebut ia wanita akannya sesuatu. Liridhoha, karena ridhonya wanita, bima sammathu, dengan sesuatu yang menyebut akannya wanita, zaidan, olehnya wanita, zaidan, akannya lebih, ala mahri misli, dari mahar misil. Kata, dan begitu juga haka hadzal qaula, menceritakan akannya oleh Imam Rafi'i akan ini perkataan, ini qaul fil muharrar, dalam kitab muharrar, masyarhi, dan kitab syarah kabir, syarah kabir, syarah kabir, syarah kabir. syarah kabir. Kalau nggak ada embel-embelnya berarti kabir. Wazada, dan telah menambahkan ya Imam Rafi'i fi syarhi, dalam kitab syarah kabir, fi bayanihi, dalam penjelasannya Imam Rafi'i, anahu, sungguhnya Imam Rafi'i, sungguhnya Imam Rafi'i, Sesungguhnya ada merusak nih. sesungguhnya idza kana mahru misli zaidan ala ma sammahu, apabila adalah mahar misil itu lebih atas sesuatu yang menyebut akannya wakil, menyebut akannya sesuatu oleh wakil, la yajibu, niscaya tidak wajiblah, zaidu alaih, yang lebih atasnya wakil, liridho zauji bihi, karena relanya suami dengannya yang lebih. Tsumma qala, kemudian berkata ia Imam Rafi'i, wal ibaratu, dari mengungkapkan al-wafiyatu bimaksudil qaul, yang menjelaskan secara penuh dengan tujuan qaul tersebut. Ayakula itu bahwa berkata, ayakula itu bahwa dikatakan, yuqalu, yuqala, bahwa dikatakan, yajibu alaiha, wajib atasnya wanita, aktsarul amrain, yang paling banyaknya dua urusan, mimma sammathu hiya, dari sesuatu yang menyebutkan akannya sesuatu oleh ia wanita, wa min aqallil amrain, dan dari yang paling dikit dua urusan, min mahri misli, dari mahar misil, wa mimma sammahu wakilu, dari sesuatu yang menyebutkan akannya sesuatu oleh wakil. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini pendapat, iktasara, mencukupkan Imam Nawawi fil Rawdah, dalam kitab Rawdah, fi hikayatihi, dalam menceritakannya pendapat. Sekarang kasus hukum di pihak istri ini lebih berat karena dia yang membayar. Kalau pihak suami hanya wakil dari orang yang mengambil sebuah keuntungan. Kalau istri adalah pihak yang membayar. Jikalau seorang istri atau wanita berkata ke wakilnya, ikhtalif bi alfi,
terimalah olehmu khulu dari suami saya dengan bayaran 1.000. Famtathala, wakilnya patuh, wakil jalankan seperti yang diinginkan. Tanafadha, tebus, ini nggak ada masalah, karena sesuai pelaksanaan yang perintah. Begitu juga kalau sekiranya wakil mampu tawar-menawar kurang daripada 1.000, wanita bilang khulu lah, buatlah khulu dengan suami saya dan bayarannya 1.000, tapi wakil ini bisa menjadi bayarnya 800, itu betul-betul sah. Karena seorang wakil, dia telah bertindak menguntungkan muwakilnya. Begitu juga kalau kawan nitip sesuatu, saya titip sama antum sorban yang begini-begini, harga 120, kita bisa beli 100, berarti itu pasti sah. Tapi dengan syarat 20-nya kembali. Nah, nggak boleh diambil. Nah, yang masalah adalah kalau lebih. Wa in zada, kalau melebihkan ia si wakil, apa kata dia? Akhtalibuha bi alfain, aku terima khulu untuk wanita tersebut dengan bayaran 2.000 dari hartanya wanita, dengan perwakilannya kepada saya. Suami kalau dengan 2.000 itu cepat dia terima, jatuhlah bain, status bain kepada istri ini, kepada wanita ini. Yang wajib dibayar oleh wanita itu cuma mahar misl. Nah, padahal dia bilang apa tadi? Dia ngasih izin berapa? 1.000. Wakilnya melakukan 2.000. Yang wajib dibayar? Nah, ini pendapat kuat. Kenapa kembali ke mahar misl lagi? Li fasadil musamma, karena rusak yang disebutkan dalam akad. Maka dikatakanlah mahar misl itu maradu, tempat kembali semua yang rusak-rusak itu kembali ke mahar misl. Maka apapun kasus kerusakan kembali ke situ, ketikanya dia bengkel gitu. Kenapa rusak musamma? Bi itu mutalak kepada fasadi, dengan sebab lebihnya musamma atas yang diizinkan. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, yang dibayar adalah aksar min wa mimma sammatu, yang tidak mutlak mengembalikan ke mahar misl, tapi mengembalikan kepada yang lebih tinggi antara mahar misl dengan yang sammatu. Nah, kenapa? Karena ridhonya wanita dengan yang dia sebutkan, yang itu lebih daripada mahar misl. Kalau sekiranya yang dia sebutkan itu lebih tinggi daripada mahar misl, berarti wanita itu sudah rela dengan 1.000. Nah, demikian pendapat ini diceritakan di dalam muharrar dan sarah kawin. Jadi kaul itu diceritakan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab muharrar, dalam kitab sarah kawin. Dan Imam Rafi'i menambahkan penjelasan dalam kitab sarah kawin, annahu idza kana mahrul misli zaidan ala ma sammahu wakil, kalau sekiranya mahar misl itu lebih dari apa yang disebutkan oleh wakil. Yang disebutkan oleh wakil berapa? 2.000. Izinnya 1.000. Mahar misalnya 2.500 misalnya. Mahar misal 2.500. Wakil nyebutin 2.000.
izin hanya 1.000. Ternyata wanita ini terlalu rendah menilai dirinya, bilang 1.000 sajalah. Nah, bukan terlalu rendah nilai diri saja, nggak mau bayar mahal. Nah, 1.000. Si wakil ini bijak nih, 1.000 mana mau suaminya. Ini standar 2.500 ini orang. Kasih saja harga 1.000. Dia buatlah harga 2.000. Nah, jadi mahar misil lebih tinggi dari yang disebutkan wakil. Kata Imam Muharrar, tidak wajib melebihkan di atas mahar misil karena suami sudah ridho dengan apa yang disebutkan oleh wakil. Nah, kemudian Imam Rafi'i juga pernah berkata, ibaratul wafiyah bimaksudil qaul, redaksi yang cukup memuaskan, ibarat yang memuaskan untuk menjelaskan maksud qaul di atas adalah perkataan berikut. Yajibu 'alaiha aksarul amraini. Ini pembahasan yang mencukupi, penjelasan yang memuaskan dalam menguraikan fil qaulin al-aksaru min wa mimma samatu, yaitu redaksi berikut. Yajibu 'alaiha aksarul amrain, wajib terhadap wanita itu membayar yang paling mahal dari 2 hal. Dari mana itu? Mimma samatuhi. Nah, dari sesuatu yang dia sebutkan, dan ada kurang, ada cerita. Sepertinya iya. Yajibu 'alaiha aksarul amrain mimma samatuhi. Enggak? Enggak ada. Enggak ada tambahan. Samatuhi. Itu dong. Yajibu 'alaiha aksarul amrain mimma samatuhi. Wa min aqallil amrain min mahril misli wa mimma samahul wakil. Wafiyah, memang pembahasannya wafiyah, tapi redaksinya syakilah. Yajibu 'alaiha aksarul amrain, si wanita wajib bayar yang paling mahal dari 2 hal. Dari 2 hal yang mana? Mimma samatuhi, dari nilai yang menyebutkan akannya nilai oleh dianya istri, yaitu 1.000, dan dari yang kurang dari 2 hal. Oh iya, yang kurang dari 2 hal. 2 hal yang mana? Dari mahar misil dan dari yang disebutkan wakil. Entah dari sini. Jadi ada 2 pihak yang perlu dipilih. Nah, pihak sini mas samatuhi, yang disebutkan oleh wanita. Kemudian di pihak di sini 2 hal, yang di mahar misil sama yang disebutkan oleh wakil. Di sini mahar misil sama disebutkan oleh wakil. Pilih salah satunya di sini. Mana dipilih? Standar pemilihannya yang mana? Akal. Nah, pilih akal dari mahar misil dari yang disebutkan suami.
Sudah terpilih? Bandingkan sama yang disebutkan wanita. Standar pemilihannya aktsar. Paham? Nah, contoh kasus, jawab mana yang harus dibayar oleh wanita tersebut. Wanita ngasih batasan 1.000. Kamu buatlah khuluk sama suami saya, tapi bayarannya hanya 1 juta ya. Itu kata si wanita. Si laki-laki itu bilang, saya khuluk sama kamu untuk si dia dari harta dia, karena dia berwakil ke saya dengan bayaran 1,5 juta. Kemudian mahar misir wanita itu adalah 1.700.000. Mana yang harus dibayar? 1.500.000. Kok 1.500.000? Hah? Lebih dikit. Dua isi dan wakil yang paling banyak antara hasilnya sama yang disebut. Kalau mahar misirnya 1 juta, mana nih bayar? 1 juta. Yang disebutkan oleh istri 1 juta, yang diakad oleh suami oleh wakil 1,5 juta. Kalau mahar misirnya cuma 1 juta. Mana nih bayar? Cari dulu akal antara mahar misir dengan wakil. Mana yang akal? 1 juta. Kemudian cari yang paling banyak antara samatu wa wakal. Sama bayar 1 juta. Nah, itu rumusnya. Itu perkataan yang wafiah. Artinya kalau sudah tahu rumus itu nggak ada lagi masalah, tuntas semuanya. Nah, dalam membahas kalimat wa fi qaulin al-aktsaru minhu wa mimma sammathu. Nah, berdasarkan pembahasan ini Imam Nawawi cukupkan dalam kitab Raudhah dalam menceritakannya. Imam Nawawi nggak tambah-tambah lagi. Begitulah redaksi yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Titik. Nah, bismillah. Wa in adhafa al-wakilul khul'a ila nafsihi fa khala'a ajnabiyyun. Dan jika menghubungkan atau menyandarkan oleh wakil akan khulu' ke dirinya sendiri, maka niscaya ini disebut sebagai khulu' ajnabi. Wa huwa sahihun kama sayati. Dan ini adalah pendapat sahih sebagaimana yang akan datang. Ini adalah pendapat sahih semua akan datang. Huwa kemana kembali dahulu? Huwa Iya, yang mana yang terbilang pendapat sahih? yang jika wakil menyandarkan khulu' pada dirinya Itu adalah sahih. nomor sahih. Yang sah.
satu sahih. Bagaimana untuk membedakan antara sahih sama yang sah? Membedakan mana oh ini sahih, mana ini mana sah. Mana cara membedakan? Kalau pendapat pakai alif lam. Wa huwa as-sahih. Dianya itu pendapat yang sahih. Kalau nggak ada alif lam artinya sah. Nah, huwa kemana-kemana? Ad-dhamiru yaudu ilal qarib. Kaidahnya begitu. Nabi itu baru sepenggal naat atau mudafilai. Kembali domir kepada suatu yang komplit. Dan dianya khulu ajnabi, Ya, itulah yang sah. itu hukumnya sah. Itu hukumnya sah. Nah, Sebagaimana penjelasannya akan datang. oke. Wal malu alaihi, dan adapun harta itu kewajiban atasnya wakil. Dunaha, tidak atau bukan kepadanya, bukan kewajiban si istri. Wa in atlaqal khul'ah, dan jika memutlakkan ia wakil akan khulu', ay lam yudhifu ilaiha, dan yaitu tidak menyandarkan ia wakil akan yang khulu kepadanya wanita, wala ila nafsi, dan tidak juga kepada dirinya sendiri. Fal azharu, maka menurut pendapat yang azhar, anna alaiha ma sammat wa alaihi ziyadatu, sesungguhnya kewajiban di atasnya wanita itu sesuatu yang telah menyebutkan ia wanita, dan kewajiban di atasnya wakil oleh yang lebih, itu yang lebih. Fa'ala kulli minhuma, dan kewajiban atas berdasarkan atas setiap masing-masing, setiap dari keduanya, minhuma dari keduanya, fi suratil mazkurati alfun, pada kejadian yang telah disebutkan itu 1000. Wal qaulu tsani, dan pendapat kedua, alaiha, kewajiban di atasnya si wanita, aktsaru amroini mimma sammathu, itu yang paling banyak atau yang paling tinggi dari dua urusan, dari sesuatu yang telah menyebutkan ia wanita akan sesuatu. Wa min mahril mithli ma lam yazid ala musammal wakili kama taqaddam, dan dari mahar misil selama tidak melebihkan ia wakil atas sesuatu yang telah disebutkan wakil, Malam yazid, selama tidak ya, melebihkan, yazid, zada yazidu, menambah, azada yazidu, azim, selama tidak lebihlah, yaudah siapa? selama tidak lebihlah mahar misil atas musamma wakil, atas sesuatu yang disebutkan wakil sebagaimana yang telah terdahulu. Wa alaihi at-takmilatu, dan tabit atasnya wakil itu menyempurnakan. Inna qasa'an musammahu, jika mengurangi ya wakil dari sesuatu yang menyebutkan, jika kuranglah
maha misil dari sesuatu yang menyebut dia wakil akan sesuatu. Walau adafal wakilu ma sammathu ilaiha, dan jikalau menyandarkan oleh wakil akan sesuatu yang menyebutkan ya wanita akannya sesuatu, ilaiha kepada dirinya si wanita, wa ziyadatu ila nafsihi, dan tambahan kepada dirinya wakil, sabatal maliku kadzalik, niscaya tetaplah yang memiliki. Seperti itu, seperti itu. Wa haitsu yalzamuhal malu, dan sekiranya wajib akannya si wanita oleh harta, itu libuha zaujuhi, niscaya boleh menuntut akannya wanita oleh suami dengannya harta. Walau atlaqat tawqila bil ikhtila'i, dan jikalau memutlakkan dia istri atau wanita akan perwakilan dengan khulu, lam yazidul wakilu ala mahlil mithli, dan tidak melebihkan oleh wakil atas mahar misil. Fa in zada alaihi walau adlaqatil tawqil, niscaya tidak melebihkan oleh wakil atas mahar misil. Wa in zada alaihi, maka jika melebihkan ia wakil atasnya mahar misil, wajaba mahrul mithli, niscaya wajiblah mahar misil. Kama sebagaimana lau zada alal muqaddari, jikalau melebihkan ia wakil atas sesuatu yang dikadarkan. Wala yajibu qawlu wujubi aktsaril amrayni, dan tidak berlaku qaul yang mengatakan wajib lebih dari dua urusan. Nah, tadi untuk memahami pembahasan ini, antum lihat kata-kata yang dikatakan oleh suami di atas. Akhtalimuha bi alfaini min maliha bi wikalatiha. Akhtalimuha bi alfaini min maliha, aku terima khuluk untuk dia dengan 2.000 dari harta dia, dengan wikalahnya dia. Nah, itu maknanya si wakil mengidofahkan khuluk ke itu namanya mengidofahkan khuluk ke ulang lagi bacanya. Lihat, faqala akhtalimuha bi alfaini min maliha bi wikalatiha, aku terima khuluk untuknya wanita dengan 2.000 dari hartanya wanita, dengan wikalahnya wanita. Itu kata-kata si wakil idofahkan khuluk ke wanita tersebut. Dia sandarkan khuluk ke wanita itu alfaini min maliha. Nah, beranjak dari pemahaman itu, kalau sekiranya dia idofahkan khuluk ke dirinya, mana ceritanya? Coba buat redaksinya. Akhtalimuha bi alfaini min mali. Nah, aku terima khuluk untuk dia dengan 2.000 dari hartaku sendiri. Itu maknanya mengidofahkan khuluk ke dirinya.
maka itu namanya khuluq ajnabi. Nah, sama dengan seorang laki-laki yang hidup merana karena ditinggal cinta pertama, maka dia datang sama suaminya, ceraikan binimu, aku kasih kamu motor. Motornya terbesar nih, tuh M nih. Kenapa dia buat begitu? Karena hidupnya ada merana. Dia mau nikah sama istri si Anu ini, karena itu cinta pertamanya. Maka bagaimana coba ke Mbah Dukun, udah ditiup-tiup nggak bisa juga. Akhirnya dia suruh suami dari wanita yang mau dia kawini ini, ceraikan binimu, saya kasih kamu nih motor. Nah, karena itu cinta pertama saya nggak akan nikah kecuali dengan dia. Nah, suami ini terima. Apa hukumnya nih khuluq ajnabi ini? Sah. Nanti pembahasannya di belakang. Nah, itu masuk kategori khuluq ajnabi. Yang kita bahas di sini adalah yang bayar siapa. Masalah hukumnya nanti di belakang. Masalah yang mau kita bahas adalah yang bayar siapa. Kalau sekiranya wakil mengatakan saya khuluq dia dengan harta aku, dijawab wal malu alaihi dunaha. Berarti yang bayar itu adalah laki-laki tersebut. Wakil itu yang bayar, bukan wanita. Sudah. Nah, kasus ketiga, ketika seorang wakil membuat khuluq itu mutlak. Apa kata dia? Akhtalimuha bi alfaini, itu saja. Aku terima khuluq untuk wanita itu dengan 2.000. Enggak disebutkan min maliha, enggak disebutkan min malihi. Itu mana mutlak. Lam yudifu ilaiha wala ila nafsi. Dia tidak sandarkan kata-kata khuluq itu, kata-kata 2.000 itu ke diri dia dan juga ke wanita itu. Lalu siapa yang bayar? Fal azharu anna 'alaiha masammat wa 'alaihi ziyadah. Maka kewajiban wanita adalah sesuai yang dia sebutin. Berapa sebutin? 1.000. Sementara wakil sebutkan berapa? 2.000. Berapa ziyadahnya? Nah, bayarlah 1.000 surah. Nah, si wanita bayar 1.000, si wakil bayar 1.000. Itulah penafsiran syarah itu. Fa'ala kulli minhuma fi suratil mazkura alfun. Maka masing-masing terhadap terhadap wanita dan wakilnya pada contoh yang telah disebutkan itu 1.000. Mana contoh yang disebutkan? Mana? Kembali lagi ke pangkal tadi. Walau qalat liwakiliha ikhtalif bi alfi faqala aftalimuha bi alfain. Itu maknanya suratil mazkurah. Nah, buat panahnya di situ. Nah, itulah suratil mazkurah. Jadi pada contoh disebutkan wanita ngasih anggaran 1.000, si wakil ngasih akad 2.000. Nah, berdasarkan contoh itu, fa'ala kulli minhuma, masing-masing di atas keduanya, wakil sama si wanita, pada contoh disebutkan itu 1.000. Itu pendapat yang kuat. Nah, pendapat kedua, ini juga berdasarkan pendapat kedua di atas ya. Mana pendapat kedua di atas? Wa fi qaulin aktsaru min.
wa mimma sammathu. Nah, lahir juga pendapat yang mirip dengan itu. Qaulul tsani 'alaihal aksarul amrayn mimma sammathu. Itu aja pikir. Enggak perlu pening-pening mikir mana. Ini mirip-mirip semua. Maka menurunkan kaul kedua, wanita ini bayar yang mana? Aksar amraini mimma sammathu wa min mahrin misli. Bayar yang paling tinggi dari yang dia sebutkan sama mahar misil. Kalau mahar misil tidak lebih dari yang disebutkan wakil. Nah, jadi wanita itu wajib bayar yang paling mahal. Misalnya disebutkan tadi 1.000, mahar misalnya 1.500, yang disebutkan wakil 2.000. Jadi yang dibayar oleh wanita adalah 1.500. Lalu terhadap si wakil berapa? Wa alaihi takmila inna qasa an musamma. Dan kewajiban si wakil menggenapkan kalau musamma, kalau mahar misil kurang dari musamma. Berapa kekurangan tadi? Yang disebutin 1.000, yang dikasih anggaran oleh wanita itu 1.000, mahar misil 1.500, yang disebutkan dalam akad 2.000. Berapa lagi bayar oleh wakil? 500. Kenapa 500? Karena wanita tidak membayar apa yang disebutkan, tapi membayar yang paling mahal antara yang dia sebutkan dan mahar misil. Yang dia sebutkan 1.000, mahar misil 1.500. Dia harus bayar 1.500. Sementara akadnya 2.000, berarti wakil nambah 500 lagi. Itu makna kalimat wa alaihi takmilah inna qasa musamma. Tapi kalau sekiranya mahar misil itu lebih tinggi daripada musamma, mana disebutkan yang dibayar? Musamma. Nah, ini yang keempat. Tasawur yang keempat. Tasawur pertama, wakil mengidofahkan pembayaran ke wanita. Yang kedua, idofahkan pembayaran ke dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mendofahkan kepada siapapun. Yang keempat, dia idofahkan sesuatu yang disebutkan oleh wanita itu ke wanita itu dan penambahan ke dirinya. Maliku, betul? Kata mali. Betul sama. Di sini mali. Mali. Aduh, sabatal malu kadalik. Bukan malik, mali. Kata si wakil begini, aku terima khulu untuk wanita ini dengan bayaran 1.500. 1.000 dari harta dia, 500 dari harta aku. Nah, kenapa dibilang 1.000 dari harta dia? Karena wanita itu kasih budget hanya 1.000. Kamu buatlah khulu untuk saya kepada suami saya 1.000 ya, jangan lebih. Wakil ini mikir kalau 1.000 nggak bakalan diceraikan dia oleh suami. Nah, sementara saya pengen ngambil jandanya, aku tunggu jandamu, itu rumus. Nah, akhirnya dia tambahlah 500. Akhirnya khulu di 1.500. Nah, tapi dia jujur dalam pemaparannya. Aku terima khulu kamu untuk wanita itu dengan bayaran 1.000 dari harta dia, 500 dari harta saya. Nah, kalau udah jelas-jelas begitu, sabatal malu kadzalik,
tetaplah harta seperti itu. Sudah jelas hukumnya. Nah, setelah selesai khulu, siapa yang minta harta ini ke suami itu? Maka wakil diceritakan di sini wajib terhadap istri meminta ke suaminya. Maaf salah. Ketika harta wajib dibayar oleh wanita, maka yang minta harta ke wanita itu adalah suaminya, bukan kewajiban wakil. Kalau wanita memberikan taukil secara mutlak, kalau wanita memberikan perintah wikalah khulu secara mutlak, buatlah khulu olehmu dengan suami saya, maka pada saat itu wakil hanya boleh khulu dengan mahar misil, nggak boleh lebih. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Kalau si wakil melebihkan dari mahar misil, maka yang dibayar adalah mahar misil saja. Nah, yang dibayar adalah mahar misil saja. Lebihnya dibayar nggak? Lebihnya dibayar nggak? Bingung lagi jawab. Tergantung kepada si wakil dalam ngucapin. Kalau dia mengidopahkan lebih dari mahar misil itu ke wanita, ke harta wanita, nggak wajib dia bayar. Tapi kalau diidopahkan ke dirinya, wajib dia bayar lebihnya. Kalau dia bagi dua, lebihnya dia nanggung, begitu. Sama dengan pembahasan yang tadi. Nah, dan tidak ada pembahasan di sini kau wajib membayar yang lebih banyak di dua perkara, itu enggak ada. Nah, jadi kan ada wa fi qaulin al-aksar min amrayni wa qaulu tsani 'alaiha aksarul amrayni mimma samatu wa min mahrin misli. Juga pembahasan di atas wa fi qaulin aksaru minhu wa mimma samatu. Nah, dalam masalah ini tidak muncul kaul wujubi aksaril amrayni. Titik. Nah, wa yajuzu tawkiluhu, dan bolehlah mewakilkannya ai zauji, yaitu suami, fil khul'i min muslimatin, pada khulu dari wanita, dari istri yang Islam, dhimmiyan, akan kafir dhimmi. Maksudnya boleh suami mewakilkan khulunya kepada kafir dhimmi. Lisihati khul'ihi, karena sah khulunya si dhimmi. Mimman aslamat tahtahu fil iddati thumma aslama, dari wanita yang masuk Islam, ya wanita di bawahnya zimmi pada masa iddah, kemudian Islam, ia zimmi. Wa abadan wa mahjuran alaihi bisafahin, dan boleh mewakilkan suami mewakilkan khulu kepada budak dan orang yang ditahan hartanya dengan sebab bodoh, dengan sebab safih. Wala yushtaratu idnus sayyidi wal wali, dan tidak disyaratkan akan izin sayyid dan akan izin wali. Li'annahu la yata'allaqu biwakili zawji fil khul'i muhdatan, karena sesungguhnya izin sayyid atau izin wali itu tidak berhubungan, dia izin dengan wakil suami pada khulu akan tanggung jawab. Bihilafi wakil zaujati, dengan sebalik wakil istri. Fala yajuzu ayyakuna safihan, maka tidak boleh ia wakil istri bahwa ada ia wakil istri itu safih.
Wa in adina waliyu lahu, walaupun memberi izin oleh wali baginya wakil istri. Illa ila adhafal mala ilaiha, apabila mau mengidhafahkan ia wakil istri akan harta kepadanya istri. Fatabayyana, maka niscaya tertalak baik ia istri. Wa yalzamuha Ana yabinu. katabana yabinu katabana yabinu Bukan tabayana, tabinu. katabina, maka tertalabain ia istri. Wa yalzamuha, dan wajib akannya istri. Ayo. Wajib dia harta akannya istri. Wajib dia harta akannya istri. Illa darara alaihi fi dzalik, karena tidak ada darar atasnya wakil pada hal demikian. Fa in atlaqa waqa'at talaqu raj'iyan, maka jika memutlakkan ia wakil, niscaya jatuhlah talak Wakil mana ini? wakil istri. Yang bagaimana? Yang safih kan? Nah, sapi. Yang waras sudah selesai. Wakil istri yang safih niscaya jatuhlah talak raj'iyan, niscaya telah talak raj'i. Kahtila'is safihati, sebagaimana penerimaan khulu' wanita yang safihah. Qalahu al-Baghawi, mengatakan akannya pendapat pada Imam Baghawi. Wa aqarrahu Syekhani, dan menetapkan akannya pendapat oleh Syekhani. Walau wakalat abadan fil khulqi jaza, dan jikalau mewakilkan dia istri akan budak pada khulu', niscaya hukumnya boleh. Wa illam ya'dan lahu wa illam ya'dan lahu sayyidu, walaupun tidak memberi izin baginya budak oleh sayyid. Fa in adhafal mala ilaiha, maka jika menyandarkan ia budak akan harta kepadanya istri, fahiya mutalibatu bihi, maka dianya istri itulah yang dituntut dengannya pembayaran, dengannya harta. Wa in atlaqa, dan jika memutlakkan ia budak, walam ya'dan as-sayyidu fil wikalah, dan tidak memberi izin oleh sayyid pada wikalah, tuliba bil mali ba'dal itqi, niscaya dituntut akan ia budak dengan harta setelah merdeka. Wa idza gharimahu raja'a bihi 'ala zawjati idza qasada ruju'a, dan apabila telah membayar ia budak akannya harta, niscaya meminta kembali ia budak dengan harta terhadap istri. Apabila memiliki tujuan ia budak akan rujuk, akan meminta ganti rugi kembali. Wa in adina sayyidu fil wikalah ta'allaqal malu bi kasbil 'abdi, dan jika memberi izin oleh sayyid pada wikalah, niscaya bergantunglah harta dengan usaha si budak. Fa idza adda minhu, dan maka apabila telah menunaikan ia budak minhu darinya sayyid, darinya harta, niscaya darinya usaha, niscaya meminta kembali ia budak bihi dengannya harta ala zawji, atas istri. Wa yajuzu tawkiluha fil khul'i dimiyan aidan, dan bolehlah mewakilkannya istri, maksudnya boleh istri mewakilkan fil khul'i pada khulu' kepada kafir zimmi juga. Nah, pengembangan hukum
berkaitan dengan wakil. Siapa saja yang boleh kita wakilkan untuk menjadi untuk melakukan khulu'? Pertama dulu kita cerita pihak suami. Suami boleh mewakilkan melontarkan khulu' terhadap istrinya yang muslimah kepada kafir zimmi. Kenapa pembahasan ini diangkat? Karena tidak ada dalam syariat Islam kafir zimmi boleh nikah dengan muslimah. Kafir zimmi beristri muslimah itu nggak boleh. Nah, kalau dia sebagai wakil suami boleh nggak? Karena dalam kaidah wikalah adalah sesuatu yang boleh dilakukan, sesuatu yang boleh dilakukan oleh kita sendiri, boleh kita wakilkan kepada seseorang yang dia sendiri bisa melakukannya. Boleh anak-anak berjual beli, boleh kita wakilkan ke dia. Enggak boleh. Boleh laki-laki zimmi beristri muslimah, boleh kita wakilkan dulu ke dia? Harusnya enggak boleh. Secara hukum kias enggak boleh. Karena tidak ada tasawur zimmi melontarkan khulu' ke muslimah. Karena khulu' itu berasal daripada nikah. Enggak mungkin zimmi punya istri muslimah. Ternyata boleh. Nah, alasan bolehnya dari mana? Alasan bolehnya begini, karena si zimmi sah melakukan khulu' ketika istrinya masuk Islam dalam masa iddah. Nah, seorang zimmi tetap dengan zimminya, Yahudi, Nasrani misalnya, istrinya juga zimmi kemarin, tapi masuk Islam. Putuskah hubungan antara zimmi dengan muslimah ini? Putus hubungan? Sudah putus atau belum? Putus atau belum? Itu kan udah dibahas di belakang di bawah ini. Hah? Putus? Putus? Tergantung. Nah, kalau dia masuk Islam sebelum dukhul, putus. Kalau dia masuk Islam setelah dukhul, mauquf hatta tanqadiyal iddatu, sampai masa iddah habis. Kalau suaminya menyusul Islam sebelum iddah habis, nyatu lagi. Kalau sekiranya suaminya enggak menyusul Islam setelah iddah habis, putus. Dari mana putusnya? Dari sejak Islam kemarin. Itu aturan kemarin. Nah, sekarang laki-laki zimmi, dia bertahan dengan agamanya, kemudian istrinya muslimah, dalam masa iddah dia khulu', boleh enggak? Boleh dia khulu' betul itu? Boleh. Nah, sama dengan seorang laki-laki mengkhulu' wanita dalam talak raj'i. Jadi status wanita yang Islam sementara suaminya tetap kafir dalam masa iddah kan sama dengan talak raj'i, putus sementara. Kalau nyusul Islam, kembali hubungan pernikahannya sebelum iddah habis. Nah, berarti ada tasawur. Ada tasawur laki-laki zimmi mengkhulu' wanita muslimah, yaitu ketika mereka sepasang suami istri dengan agama yang sama, lalu istrinya masuk Islam dalam masa iddah, dibuatlah khulu'. Berarti kan ada tasawur zimmi mengkhulu' muslimah. Oleh sebab itu, suami muslim boleh berwakil kepada laki-laki zimmi untuk mengkhulu' istrinya. Nah, itu alasannya. Kemudian suami juga boleh mewakilkan khulu' kepada budak. Suami juga boleh melakukan khulu' kepada mahjur alaih yang safih. 3 pembahasan.
Kalau masalah budak enggak perlu disyaratkan izin sayyid. Kalau dalam masalah laki-laki safi tidak perlu disyaratkan izin wali. Kenapa tidak perlu syarat-syarat demikian? Li'annahu la yata'allaqu biwakiliz zawji fil khul'i uhdatun. Maknanya uhdatun. Karena tidak sangkut paut dengan wakil suami dalam khulu' oleh komitmen. Tanggung jawab apa kalau kita adalah wakil suami? Datang jawabnya. Enggak ada tanggung jawab karena kita penerima, bukan pembayar. Yang perlu disyaratkan dia adalah merdeka, dia bukan mahjur alaih. Kan kalau ada komitmen harta. Kalau dia wakil suami dan khulu ada komitmen harta, enggak ada sangkut paut harta. Jadi boleh-boleh saja mau safih ke dia, mau muflis ke dia, mau budak ke dia, enggak ada masalah. Nah, lain halnya wakil istri. Wakil istri baru lihat-lihat nanti, karena ada komitmen di situ membayar harta. Nah, maka wakil istri enggak boleh safi, walaupun diizinkan oleh wali. Nah, wakil istri enggak boleh safi, walaupun diwakilkan oleh wali, karena wakil istri berkomitmen bayar harta, sementara safi tidak boleh bertasarruf pada harta, walaupun wali izinkan. Walaupun wali katakan, pergilah nak safi, kamu belanja ini uang saya ini, kamu belanja. Nah, kata seorang bapak, wahai anakku yang belum balik, belanjalah nih, kamu saya izinkan kamu belanja. Sah belanjanya? Tidak sah, walaupun diizinkan oleh wali. Nggak ada wewenang wali mengizinkan sampai ke situ, kecuali kalau si safih ini melakukan khulu' langsung menyandarkan harta ke wanita, itu boleh. Nah, saya terima khulu' atas nama wanita tersebut dengan harta 1000 dari harta dia. Berarti kan nggak ada komitmen harta situ kan? Komitmen langsung ke wanita, maka sah hukumnya. Dan wanitanya jadi bain, dan wanita itu berkewajiban membayar harta tersebut. Kenapa sah? Karena tidak ada kerugian terhadap safi di dalam hal ini. Dia tidak dituntut dengan apapun karena dia sudah menisbahkan iwan khulu' langsung ke wanita itu. Namun kalau dia buat secara mutlak, dia buat mutlak, saya terima khulu' untuk wanita tersebut dengan nilai 1000, enggak disebutkan min malihi, enggak disebutkan min maliha, maka jatuhlah talak raj'i. Bukan khulu' yang jatuh, tapi talak raj'i, sama dengan wanita safihah yang melakukan khulu'. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Baghawi, disetujui oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Titik. Kalau si wanita memilih wakilnya adalah budak untuk khulu', hukumnya boleh. Kalau wanita meminta wakilkan ke budak untuk menerima khulu', hukumnya boleh, walaupun tidak ada izin dari sayyid. Nah, kalau si budak menyandarkan harta kepada wanita, maka wanitalah yang dituntut dengan harta. Karena budak walaupun mahjur alaih, mahjur alaihnya tidaklah semaksimal mahjur alaih safi. Safi itu mesti betul-betul mahjur alaih ketat. Kalau budak enggak, dia masih punya wewenang tapi enggak banyak. Maka mewakilkan khulu' kepada budak itu hukumnya sah. Nah, caranya bagaimana? Tergantung pada akadnya. Kalau si budak menisbahkan harta ke wanita tersebut, wanita itulah yang bayar. Kalau si budak menyampaikan secara umum dan dia tidak dapat izin dari sayyid untuk sebagai wakil khulu', maka budak ini akan dituntut dengan harta ba'da rizki. Ini pembahasan sama yang kemarin. Nah, kalau dia dapat izin,
maka dia dituntut dengan apa yang ada di tangannya. Nah, kalau dia nggak dapat izin, dia harus bayar ta'alaku bidzati. Nah, komitmennya adalah nanti dituntut setelah merdeka. Tapi kalau dia dapat izin menjadi wakil khulu daripada sayyid, maka ta'alluq harta dengan kasbi, dengan usahanya. Nah, setelah dia bayar kepada suami, maka dia minta ganti ke si istri. Panjang kasusnya. Nah, apa salahnya langsung aja suami minta ganti sama istri? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena dalam akad si budak enggak membebani wanita itu, dia membebani dirinya, maka dialah yang dituntut. Tapi karena dia budak, nah, maka tuntutan hanya berlaku setelah merdeka. Tapi karena dia budak dan dapat izin, maka tuntutan berlaku di saat dia budak, tapi langsung ke usahanya. Nah, setelah dia bayar, maka dia minta ganti kepada wanita tersebut. Begitu pentingnya akad di dalam syariat. Sebetulnya kalau secara logika, kenapa mesti muter-muter begitu? Budak bayar dulu, selesai dibayar baru minta sini. Mana saya sudah bayar tuh hak hulu kamu, mana? Nah, setelah diterima di sini kemana silakan? Silakan ke majikan, lipat majikan uang hulu yang tertunda yang saya kepakai kemarin. Apa saja meringkas saja nih. Ini suami nuntut kepada istrinya, budak itu bebas. Kenapa pakai perantara segala? Karena akadnya begitu. Nah, akadnya begitu. Kita akad sama siapa, kita minta sama siapa. Nggak boleh akad sama si A untuk sama si B. Nah, wallahu a'lam. Boleh mewakilkan khulu kepada zimmi. Nah, si wanita boleh mewakilkan khulu kepada zimmi. Ini sangat jelas sekali. Kenapa? Karena seorang laki-laki muslim boleh beristri dengan zimmi kitabiah. Apakah zimminya mesti kitabiah atau tidak? Oh, itu ternyata masih ada pembahasan yang belum tuntas. Zimminya itu mesti kitabiah atau tidak? Kalau secara zahir hukum harus kitabiah, karena kaitannya dengan hubungan nikah. Wallahu a'lam. Ada suara sudah kekok 9 menit tuh 2-3 habis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.